Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan dalam rangka salah satu melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah saum. Sholawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi-tabinya, sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, khusus bagi seluruh keluarga besar Man 5 Garut, mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin rahimakumullah, sekarang kita menginjak waktu akhir 10 hari akhir dalam melaksanakan ibadah saum. Dalam menghadapi 10 akhir dalam bulan saum, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakannya. Apa yang dilaksanakan Rasulullah ketika menginjak waktu 10 akhir Ramadan? Di dalam hadis dikatakan an Aisyata radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhalla an asru al akhiru min Ramadan. Ketika masuk 10 akhir Ramadan, apa yang selalu dilaksanakan oleh Rasulullah? Di sini ada 3 poin yang sering dilaksanakan. Apa? Yang pertama adalah sada mijarroh. Apa itu sada mijarroh? Yaitu pertama, mengencangkan sarungnya. Arti mengencangkan sarung di sini adalah diantaranya memperpanjang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dari keseharian biasa, atau mempersibuk diri dengan ibadah-ibadah, atau memanjangkan ibadah. Itu makna daripada itu. Jadi Rasulullah itu ketika menginjak
10 akhir Ramadan tuh selalu begitu. Ya. Selalu istilahnya ibadahnya semakin intensif. Ya. Semakin daripada istilahnya melipat gandakan dari pahala tersebut, daripada amalan-amalan tersebut, amal ibadah tersebut. Kemudian yang kedua yang dilakukan Rasulullah yaitu apa? Wa ahya lailahu, yaitu menghidupkan malam-malam akhir di bulan Ramadan. Jadi 10 akhir itu adalah dihidupkan oleh Rasulullah ketika di dalam waktu malam. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melaksanakan i'tikaf. I'tikaf Rasulullah waktunya sampai fajar, sampai subuh. Mengapa begitu? Karena di dalam 10 akhir Ramadan itu ada peristiwa yang sangat tinggi. Apa peristiwa tersebut? Yaitu Lailatul Qadar. Yang di mana di situ dinanti-nanti oleh Rasulullah, dinanti-nanti oleh umat. Inilah diantaranya. Kemudian yang ketiga adalah wa aqada akhirnya. Di antaranya di sini Rasulullah suka membangunkan keluarganya. Jadi ketika 10 akhir itu keluarganya, istrinya dan yang lainnya itu dibangunkan untuk mengikuti daripada istilahnya ibadah yang intensif tadi. Jadi bukan sendirian, keluarganya. Nah, inilah kebiasaan-kebiasaan Rasulullah ketika menjelang daripada istilahnya waktu 10 akhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita mengajak khususnya pada pribadi, umumnya kepada yang lain, marilah kita dalam 10 akhir Ramadan ini kita mengikuti contoh-contoh daripada Rasulullah. Tapi anehnya kalau sekarang dalam adat istiadat kebiasaan kita menjelang 10 Ramadan itu, akhir Ramadan itu di kita sama menyibukkan diri, sama sibuknya. Tapi kalau Rasulullah itu menyibukkan dalam ibadah, kalau kita menyibukkan menghadapi Idul Fitri. Itu perbedaannya. Sama-samanya menyibukkan. Sama-sama mengaktifkan. Mana menghadapi Idul Fitri? Lihat. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah puyeng sekali memikirkan untuk pakaian baju baru. Di mana-mana. Puasanya belum tamat, udah pikirkan baju baru. Padahal Rasulullah tidak seperti itu. Ibadah yang diperlihatkan. Ibadah yang diperdalam atau dilipat gandakan. Mau dekat pisan apa yang dipikirkan, terutama ibu-ibu. Membuat daripada istilahnya makanan berupa kue, bermacam-macam kue. Ya, hampir istilahnya di kalangan kita seperti itu, menyibukkan diri itu. Banyak ibu-ibu dan anak-anak itu kalau Rasulullah, istri dan Rasulullah itu beritikaf di masjid, beritikaf di rumah untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau sekarang, ibu-ibu sekarang atau bapak sekarang itikaf di dapur untuk membuat kue. Itu tolak belakangnya. Sebab ada kata-kata begini katanya. Tidak sempurna Idul Fitrinya kalau tidak pakai baju baru dan tidak ada kue lebaran. Teteh dalih
lain dalih ibu-ibu, ya. Yang bapak-bapak, ya. Disampurna selama mau pakai baju baru, tidak pakai baju baru. Tidak sempurna kalau tidak ada kue. Bukan tidak boleh untuk memakai baju baru, bukan tidak boleh untuk mengadakan kue-kue seperti itu, tapi kita harus seimbang. Untuk keperluan daripada akhirat ibadah kepada Allah dan untuk keperluan kita di dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika nanti menghadapi Idul Fitri. Silahkan boleh, baju baru silahkan, kue silahkan, tapi jangan lupa apa yang dicontohkan Rasulullah ketika menghadapi daripada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Padahal yang sebenarnya kalau kita tidak membuat kue juga, insya Allah lah kalau pas Idul Fitri itu kenyang kuenya. Banyak silaturahmi aja lah ke tetangga. Malahan bisa-bisa kita dibekalin. Banyak mah nantinya kuenya tuh. Nah itu jadi sekali lagi itu. Nah kemudian bagaimana sekarang? Lihat dalam keseharian, di dalam melaksanakan sholat tarawih. Kalau 10 terakhir itu masjid sudah mulai mengkerucut. Asalnya safnya ada 10, 5, 4. Terakhir nanti 1 saf juga bisa dihitung. Itu kebiasaan. Padahal yang dianjurkan Rasulullah bukan seperti itu. Seharusnya semakin banyak, semakin aktif, semakin menyibukkan. Tarawih semakin terus menerus, seharusnya begitu. Itu keterangan dalam hadis tadi. Nah inilah. Kemudian apa saja yang harus kita laksanakan sebagai umat untuk mengisi 10 akhir Ramadan ini. Yang biasa. Yang pertama, biasakan, lanjutkan kita membaca Al-Quran atau tadarus. Silakan biasakan lagi, teruskan lagi. Mengapa? Karena membaca Al-Quran itu banyak fadilahnya. Mana di antaranya fadilah membaca Al-Quran? Yang pertama, ada keterangan di dalam salah satu hadis, bila kita membaca Al-Quran 1 huruf, maka akan pahalanya dikali lipatkan. 1 kebaikan menjadi 10 kebaikan. Contohnya, kalau kita baca alif lam mim itu 3 huruf. Berarti kalau kali 10 berarti 30 derajat. Dari 3 kebaikan menjadi 30 kebaikan atau 30 derajat. Nah ini. Yang kedua, mana yang termasuk fadilah membaca Al-Quran? Fadilah membaca Al-Quran yang kedua diantaranya adalah Al-Quran akan memberikan syafaat bagi orang yang membacanya nanti ketika kita di alam akhirat. Memberikan pertolongan. Sebab kita ketahui bahwa yang akan memberikan syafaat itu ada 3. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW bagi orang yang dikehendakinya, terutama bagi orang yang cinta kepada dia, yang mahabbah kepada dia. Kalau orang yang tidak cinta, tidak mahabbah, wallahu alam. Jadi syafaat Nabi itu nanti kita akan keterima kepada orang-orang tersebut.
Maka mari kita sama-sama banyak-banyak baca sholawat. Mudah-mudahan nanti kita diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW di yaumul akhirat. Bagaimana caranya? Kita harus cinta dulu. Orang yang cinta itu bagaimana? Ya selalu seorang perempuan atau seorang laki-laki kalau cinta kan selalu memanggil, selalu menyebut namanya. Nah, kita juga kalau cinta kepada Rasul ya panggil dengan bacaan sholawat. Jangan cinta kepada Rasul tadi tapi tidak melaksanakan apa-apa. Nah, inilah yang pertama. Jadi yang pertama yang akan memberikan syafaat itu adalah Rasulullah bagi yang dikehendakinya. Yang kedua, yang akan memberikan syafaat itu adalah ibadah syaum. Puasa sekarang. Puasa di bulan Ramadan atau puasa yang lain. Itu akan memberikan syafaat. Akan memberikan pertolongan kepada kita nanti di akhirat. Kita itu nanti akan selalu bingung di akhirat itu ya. Tidak akan ada yang memberikan pertolongan. Anak akan cuek, suami akan cuek, tetangga akan cuek. Siapa nanti? Ketika kita bingung nanti di akhirat, maka hanya itulah di antaranya syafaat-syafaat yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Kemudian yang ketiga, syafaat yang akan diterima oleh kita bila kita tadi membaca Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran itu akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya. Maka untuk itulah mari dalam kesempatan ini, dalam bulan Ramadan ini, dalam bulan yang diagungkan ini, mari kita berbuat pelaksanaan tadarus dalam rangka mengagungkan akhir-akhir bulan Ramadan. Jangan sampai kita mau akhir bulan Ramadan, Al-Quran ditinggalkan, baca Al-Quran ditinggalkan, kemudian tarawih sudah ditinggalkan, kita mensibukkan yang lainnya. Jangan sampai seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, fadilah daripada membaca Al-Quran itu. Jadi yang pertama tadi dilipat gandakan. Kemudian yang kedua adalah akan diberikan syafaat kepada pembacanya. Kemudian yang ketiga, fadilah membaca Al-Quran itu akan menghaluskan apa? Menghaluskan hati yang keras. Jadi hati kita ketika kita keras, artinya kurang dekat dengan Allah, jauh daripada Allah. Maka dengan cara membaca Al-Quran, maka kita istilahnya akan insya Allah sesuai dengan salah satu hadis, insya Allah kita akan menjadi luluh. Itu udah. Itu diantaranya dari sekian dari fadilah membaca Al-Quran. Banyak lagi lah fadilah untuk membaca Al-Quran. Jadi sekali lagi, ya, amalan yang harus sering dilakukan ketika kita menghadapi akhir Ramadan ini, pertama adalah baca Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah i'tikaf. Coba dalam 10
hari tadi ini kita beriktikaf. Sesuai daripada istilahnya yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu iktikaf sampai fajar, kemudian iktikafnya Rasulullah itu sampai dia mati. Sampai dia wafat, dia ketika menghadapi air Ramadan suka beriktikaf. Nah, kita juga istilahnya silakan untuk mengakhiri daripada bulan Ramadan kita tingkatkan iktikaf kita atau beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mana lagi? Di antaranya yang ketiga, cara memperbanyak ibadah di akhir bulan Ramadan ini, 10 akhir bulan Ramadan itu, di antaranya apa di sini? Yaitu kita bersedekah. Bersedekah silakan. Maka salah satu perintah bahwa kita harus bisa melaksanakan dari bahasa istilahnya zakat. Ya. Zakat mal, zakat fitrah, itu. Atau kita infak, silakan. Itu akan ditinggikan derajatnya ketika kita bersedekah di bulan Ramadan. Terutama yang mempunyai kewajiban yang lebih, mempunyai kelebihan daripada harta. Silakan laksanakan daripada sedekah atau zakatnya. Nah, itu amalan-amalannya. Dan yang terakhir, ada amalan yang selalu dilaksanakan Rasulullah itu apa? Memperpanjang malam. Artinya di sini adalah bahwa malam 10 akhir Ramadan itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah dengan bermacam-macam daripada ibadahnya. Kesimpulannya bahwa marilah kita tingkatkan dalam melaksanakan ibadah di akhir 10 Ramadan ini. Mudah-mudahan ketika kita selesai melaksanakan ibadah saum ini, kita menjadikan amal tujuan kita yang utama menjadi la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya untuk sekedar pemberian sedikit daripada ceramah ini dari saya cukupan sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.